Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Nusantara. Halo pemirsa Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Guntur Romli. Kali ini saya ingin membahas metamorfosis organisasi FPI, transformasi alias perubahan bentuk FPI dari komplotan preman berjubah menjadi komplotan teroris pro-khilafah. Pemaparan kali ini mungkin akan memakan waktu yang panjang. Saya berharap Anda bersabar. Karena apa yang akan saya sampaikan ini merupakan fakta-fakta mengerikan yang sengaja disembunyikan dan diingkari oleh Rizik, Munarman, dan tokoh-tokoh FPI. Khususnya kaitan FPI dengan jaringan terorisme di Indonesia. Kader-kader FPI yang kemudian bergabung dengan ISIS dan melakukan aksi-aksi teror baik di dalam negeri dan luar negeri karena Munarman sendiri ikut dalam pembaiatan sumpah setia pada ISIS dan DPP FPI serta ceramah Rizik yang mendukung ISIS. Tetap buka telinga dan mata Anda, serta simak fakta-fakta yang mengejutkan sebentar lagi. FPI memang bertransformasi, itu bahasa kerennya. Istilah yang tepat sebenarnya ganti kulit seperti ular. Dari preman jalanan yang berjubah, istilah yang diperkenalkan oleh Ketua PP Muhammadiyah saat itu, Buya Syafi'i Ma'arif, preman berjubah, kemudian berubah lebih ekstrim menjadi sarang teroris yang pro-khilafah. Perubahan FPI dari gerombolan preman berjubah menjadi kelompok teroris tidak terjadi tiba-tiba, tapi melalui proses yang sangat panjang. Seperti halnya teroris, tidak ada yang menjadi teroris secara tiba-tiba. Ada proses-proses yang dilalui. Contohnya M. Syarif, pelaku bom bunuh diri saat sholat Jumat di dalam Masjid Az-Zikra, Mapolres Cirebon tahun 2011. Syarif memulai dari sosok yang intoleran dulu, membenci yang dianggap berbeda paham. Kemudian menjadi radikal, melakukan sweeping, seperti halnya preman berjubah yang melakukan kekerasan. Akhirnya, Syarif menjadi teroris dengan aksi bom bunuh diri di dalam masjid dan saat sholat Jumat. Dari intoleran, kemudian menjadi radikal, kemudian menjadi teroris. Begitu rumusnya. Intoleran dulu, seperti memusuhi budaya-budaya lokal, memusuhi wayang dan lain-lain, kemudian menjadi radikal dengan aksi-aksi kekerasan, akhirnya menjadi teroris. Intoleran, jadi radikal, akhirnya teroris. Demikian pula FPI. Setelah dari kelompok radikal, atau istilah Buya Syafi'i, preman berjubah, kemudian bergabung dengan kelompok teroris ISIS. Perubahan FPI ini bisa diamati dalam setiap tahunnya. Namun fakta-fakta ini sekali lagi sengaja disembunyikan oleh Rizik, Munarman, dan tokoh-tokoh FPI. Saat persidangan Munarman yang sekarang masih berlangsung, semua itu terbongkar. Yang paling fatal tentu saja bayat Munarman pada ISIS tahun 2014 dan 2015 dan anggota-anggota FPI yang kemudian terlibat aksi-aksi terorisme sampai melakukan bom bunuh diri di Katedral Jolo, Filipina awal tahun 2019 yang menewaskan 22 orang. Pelakunya, pasangan suami istri bernama Ruli Rian dan Ulfa Handayani
adalah anggota FPI yang kemudian baiat ke ISIS bersama Munarman pada tahun 2015 di Sulawesi Selatan. Keterlibatan FPI dengan jaringan terorisme dimulai tahun 2009 atau 1 tahun setelah peristiwa Monas 2008, di mana saya sebagai penyintas dan masuk rumah sakit. Sedangkan Rizik masuk penjara yang kedua kali dan Munarman pertama kali merasakan kamar penjara. Berikut kronologi fakta keterlibatan FPI dengan jaringan dan aksi terorisme. Fakta pertama, keterlibatan Laskar FPI dalam pelatihan militer di Aceh tahun 2009. Pada awal Januari 2009, FPI memprakarsai membuka lowongan mujahidin yang katanya akan dikirim ke Palestina melalui iklan di koran lokal Aceh. Dari 400 orang pendaftar, 125 orang terpilih. Untuk tahap awal, ada 15 orang selama 4 hari mendapatkan pelatihan paramiliter termasuk pengenalan senjata di Luksamawe, Aceh. Pelatihnya adalah pecatan polisi bernama Sofyan Tsauri yang terpapar ideologi terorisme dari Aman Abdurrahman, tokoh JI yang kemudian membentuk JAD yang berbaiat pada ISIS. Dari Aceh Utara, 15 orang itu dikirim ke markas pusat FPI di Jakarta. Di Jakarta, mereka kembali dilatih paramiliter. Selama di Jakarta, mereka juga diundang ke rumah Sofyan di Depok. Bahkan sempat menyusup secara ilegal ke lapangan tembak Makobrimob untuk belajar penggunaan senjata api. Namun, rencana FPI batal mengirimkan relawan ke Palestina. 7 orang kembali pulang ke Aceh, 8 orang ikut Sofyan Tsauri yang kemudian ditangkap karena terlibat aksi terorisme. Kemudian hari terbukti Sofyan Tsauri memperoleh dana 350 juta dari Abu Bakar Ba'asyir guna perekrutan dan pelatihan militer itu. Saat itu Rizik, Munarman, dan tokoh-tokoh FPI cuci tangan dari keterlibatan FPI Aceh dengan jaringan terorisme. Mereka menyalahkan sepenuhnya Sofyan Tsauri yang mereka tuduh sebagai intel dan penyusup ke FPI. Tapi dalam bersamaan Rizik tetap membela Abu Bakar Ba'asyir dan anggota-anggota FPI yang terlibat latihan militer dengan Sofyan Tsauri dengan tidak menyebut mereka sebagai teroris, tapi sebagai pejuang Islam. Nantinya, Rizik akan membela Abu Bakar Ba'asyir di pengadilan pada tahun 2016 dan terus mati-matian membela Abu Bakar Ba'asyir. Pemirsa Cokro TV, fakta kedua, perubahan ADART FPI yang memasukkan khilafah Islamiyah sebagai visi dan misi FPI pada tahun 2013. Pada Munas ketiga FPI, Agustus 2013, yang dibuka oleh Menteri Agama saat itu, Surya Dharma Ali, yang kemudian ditangkap KPK karena terlibat korupsi, FPI memutuskan ADART baru yang menegaskan visi dan misinya penegakan khilafah Islamiyah dan mengangkat Rizik sebagai imam besar FPI seumur hidup. Memasukkan khilafah Islamiyah merupakan tonggak radikalisasi FPI, transformasi radikal dari kelompok preman berjubah menjadi kelompok radikal pro khilafah. Nantinya ADART tahun 2013 itu akan jadi bukti kuat pemerintah saat memubarkan FPI pada akhir tahun 2020. Fakta ketiga, maklumat FPI yang mendukung jaringan terorisme global, ISIS dan Al-Qaeda tahun 2014. Pada tanggal 8 Agustus 2014, DPP FPI mengeluarkan maklumat FPI tentang ISIS yang ditandatangani oleh Muhsin Alatas sebagai Ketua Umum, Ja'far Siddiq sebagai Sekretaris Umum, dan Rizik Syihab sebagai Imam Besar FPI yang isinya menegaskan untuk penegakan khilafah Islamiyah dan memberikan dukungan pada organisasi teroris global seperti Al-Qaeda dan ISIS yang disebut sebagai komponen jihad
demi tegaknya khilafah Islamiyah Alamiyah internasional. Pemirsa Cokro TV, fakta keempat, baiat Munarman dan anggota FPI pada Abu Bakar al-Baghdadi, Khalifah ISIS tahun 2014-2015 yang kemudian melahirkan aksi-aksi terorisme. Sebelum DPP FPI mengeluarkan maklumat yang mendukung ISIS pada tanggal 8 Agustus 2014 tadi, ternyata pada tanggal 6 Juni 2014, Munarman melakukan baiat secara massal dengan acara dikemas sebagai seminar untuk mengelabui publik dengan tajuk menyambut lahirnya peradaban Islamiyah Darul Khilafah di gedung UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Banten. Orang-orang FPI yang berbaiat itu kemudian ada yang dikirim bergabung ke ISIS. Menurut pengakuan saksi K dalam persidangan Munarman yang pada tahun 2015 kena tindak pidana terorisme karena mengirimkan orang-orang FPI bergabung dengan ISIS. Kemudian juga bom Sarinah Tamrin pada tanggal 14 Januari 2016 yang menewaskan 4 pelaku dan 4 orang sipil tak bersalah, para pelakunya dan saksi-saksinya terkait dengan pembaiatan itu. Baiat Munarman kedua di Sulawesi Selatan tanggal 24-25 Januari 2015 dengan acara berkedok seminar berjudul Tegaknya Syariat di Bawah Naungan Khilafah di Markas FPI Makassar dan Ponpes Tahfidzul Quran. Awalnya acara itu berjudul Deklarasi ISIS, tapi untuk mengelabui polisi diubah menjadi Tablik Akbar dan Seminar. Pembaiatan ini sukses merekrut kader-kader FPI yang kemudian bergabung dengan ISIS. Contoh paling nyata adalah pelaku bom bunuh diri sepasang suami istri Ruli dan Ulfah di Katedral Jolo Filipina pada awal tahun 2019. Mereka ikut baiat dengan Munarman. Awalnya mereka ingin bergabung dengan ISIS di Suriah, tapi tertangkap di Turki, kemudian dideportasi ke Makassar, kemudian mereka berangkat ke Filipina. Tak hanya bom bunuh diri di Filipina, jaringan ini juga bertanggung jawab atas bom di Katedral Makassar 28 Maret 2021. Untuk kali ketiga, Munarman mendukung ISIS di Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 5 April 2015 dalam acara berkedok seminar berjudul Mengukur Bahaya ISIS di Indonesia. Saksi-saksi yang hadir di acara itu menegaskan dalam persidangan Munarman bahwa Munarman mengajak audiens untuk mendukung ISIS. Dampak dari acara baiat itu adalah aksi bom bunuh diri Rabi'al Muslim Nasution di Mapolres Tabes Medan pada tanggal 13 November 2019 pagi. Akibat bom bunuh diri itu, sejumlah orang menjadi korban. Pemirsa Cokro TV, fakta keenam, pembelaan Rizik terhadap Abu Bakar Ba'asyir dalam persidangan tahun 2016 dan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir sebagai syarat rekonsiliasi dan dialog Rizik dengan pemerintah pada tahun 2020. Pada tanggal 26 Januari 2016, Imam Besar FPI Rizik Syihab menjadi saksi meringankan untuk terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir dan meminta majelis hakim membebaskannya. Menurut Rizik, tuduhan Abu Bakar Ba'asyir terlibat dalam latihan militer di Aceh tahun 2009 tidak berdasar. Selain itu, kata Rizik, Abu Bakar Ba'asyir tak pernah mengajarkan terorisme. Pernyataan Rizik itu disampaikan dalam sidang lanjutan peninjauan kembali PK yang diajukan Abu Bakar Ba'asyir di ruang Wijaya Kusuma Pengadilan Negeri Cilacap. Pembelaan Rizik bertolak belakang dengan fakta-fakta kasus itu. Terbukti Abu Bakar Ba'asyir mendanai pelatihan militer di Aceh tahun 2009 di mana ada beberapa laskar FPI yang terlibat dan sudah dijatuhi hukuman. Abu Bakar Ba'asyir sendiri divonis 15 tahun penjara. Dengan membela Abu Bakar Ba'asyir, Rizik ingin memutus hubungan Abu Bakar Ba'asyir dengan jaringan terorisme ISIS. Padahal sudah ada bukti Abu Bakar Ba'asyir
berbaiat ke ISIS pada tanggal 7 Agustus 2014 saat mendekam di penjara Nusa Kambangan. Ba'asyir bersama 22 orang lainnya dari 43 narapidana terorisme menyatakan sumpah setia kepada ISIS, sedangkan sisanya menolak berbaiat karena tetap setia kepada Al-Qaeda yang merupakan lawan ISIS. Tak hanya dalam persidangan, kegigihan Rizik membela Abu Bakar Ba'asyir juga ditegaskan menjadi syarat rekonsiliasi dengan pemerintah yang disampaikan Rizik dari lokasi kaburnya di Arab Saudi 12 November 2020. Rizik mengajukan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Pemirsa Cokro TV, fakta ketujuh, data 37 anggota FPI terlibat jaringan dan aksi-aksi terorisme. Data ini disampaikan oleh Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme Universitas Indonesia, Irjen Pol Purnawirawan Benny Mamoto pada tanggal 16 Desember 2020. Data itu berdasarkan dari laman Pengadilan Tindak Pidana Terorisme dari tahun 2009 sampai 2017 yang menunjukkan nama-nama terpidana terorisme sebanyak 37 orang yang berasal dari anggota dan mantan anggota FPI. Data itu merupakan fakta-fakta pengadilan yang secara detail mengungkap keterlibatan anggota FPI dengan jaringan dan aksi-aksi terorisme. Fakta ke-8, peristiwa KM50, di mana Laskar FPI menyerang petugas polisi dengan senjata api dan senjata tajam sehingga menewaskan 6 Laskar FPI pada tanggal 7 Desember 2020. Fakta ke-9, penangkapan terhadap 2 pengurus FPI yang merakit bom tanggal 29 Maret 2021 di Condet, Jakarta Timur dan di Desa Sukasari, Cikarang, Bekasi. HH Hussein Hasni merupakan Wakil Kepala Bidang Jihad Jaktim dan ZA sebagai Ketua Bidang Jihad Serang Baru Bekasi FPI. Densus 88 mengamankan ratusan lebih bom hingga bahan baku yang siap diledakkan, termasuk bom mengerikan dengan bahan peledak TATP yang dikenal sebagai The Mother of Satan. Fakta ke-10, penangkapan Sekretaris Umum FPI Munarman dengan kasus keterlibatan tindak pidana terorisme pada tanggal 27 April 2021 yang kini pengadilannya masih berlangsung dengan terbukanya fakta-fakta baru keterlibatan FPI sejak lama dengan jaringan terorisme. Itulah fakta-fakta mengerikan keterlibatan FPI dengan jaringan dan aksi terorisme. Kita berharap pemerintah mengusut tuntas kejahatan itu. Fakta-fakta mengerikan itu memang sengaja disembunyikan, diingkari oleh tokoh-tokoh FPI. Mereka terus berupaya melakukan makar dengan pelbagai strategi untuk menutupinya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala membongkar makar mereka. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Dan mereka membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya itu dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surat Ali Imran ayat 54. Saat ini sudah dimulai dengan pengadilan keterlibatan Munarman dalam jaringan terorisme. Kita juga berharap Rizik bisa diperiksa dan dituntut dengan dakwaan keterlibatan dengan jaringan terorisme. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, melindungi negeri ini dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.